Haleluya, glory. Terpujilah nama Tuhan, Allah serba sekalian alam ini. Saudara dan saya tetap stay menyembah Tuhan, tetap percaya di dalam Yesus Kristus ada pengampunan dosa. Di dalam Yesus Kristus ada jalan pengampunan segala dosa yang kita lakukan. Di dalam Yesus ada keselamatan yang diberikan oleh Tuhan dengan karya penebusannya di atas bukit Golgota. Yesus rela mati buat saudara dan saya untuk menebus segala semua dosa dan menanggung dosa isi dunia ini. Barang siapa yang percaya akan diselamatkan. Today, date Saturday, 19 February 19, 2022. Hari ini, hari Sabtu, tanggal 19 bulan 2, 2022. Hari ini, saudara dan saya akan dilawat oleh firman Allah. Firman Allah akan datang kepada saudara secara kontinu, secara maraton. Memang harus itu yang Tuhan minta dan kehendaki. Para pelayan-pelayan Tuhan, para hamba-hamba Tuhan diperintahkan untuk pergi memberitakan Injil sampai ke seluruh pelosok bumi ini, sehingga semua orang menerima berita tentang keselamatan melalui firman Allah. Haleluya. Haleluya, praise the Lord. Saya akan berbicara tentang penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos, daerah yang gersang, sunyi, sepi. Tidak ada gengkap gempita di sana. Tetapi Rasul Yohanes, Tuhan kehendaki berada di satu tempat yang sunyi sepi. Tetapi lawatan Tuhan berlaku buat Rasul Yohanes. Saudara dan saya juga tetap akan ada pemeliharaan daripada Yesus Kristus bagi orang yang mengasihi Dia, bagi orang yang percaya kepada Dia. Haleluya, haleluya. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, sebelum firman Tuhan datang kepada saudara dan saya, baiklah kita lebih dahulu kita doakan kiranya urapan Roh Kudus, rahasia-rahasia firman Allah diungkapkan, dibukakan secara kasat mata, secara telanjang. Harus dibukakan, harus disampaikan. Baiklah kita berdoa. Ya Tuhan Allah semesta, langit dan bumi yang tetap memegang perjanjian, yang tidak pernah ingkar janji. Kuasa-Mu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman tinggal untuk selama-lamanya. Karena itu Tuhan tugaskan kami, Tuhan perintahkan kami. Kami diberikan mandat untuk memberitakan kebenaran-kebenaran ini. Haleluya. Kiranya urapan-Mu, ungkapkan secara rahasia-rahasia, secara jelas, sehingga kami mengerti maksud dan kehendak-Mu, karya keselamatan. Sekali lagi, urapi dan kuduskan kami. Setiap para pendengar, para netizen, di mana saja yang sempat melihat pelayanan pada sore ini melalui channel YouTube,
biarlah mereka percaya bahwa di dalam Yesus Kristus ada pengampunan dosa. Terima kasih lawatan Tuhan berlaku bagi orang yang cinta akan Tuhan, bagi orang yang menanti-nantikan Tuhan, haleluya, di dalam hidup, bagi orang yang mengasihi Dia, bagi orang yang percaya kepada Dia, bagi orang yang taat dan tunduk akan ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah-Mu itu, haleluya. In Jesus' name we pray. Amen, amen, haleluya, haleluya. Praise the Lord, praise the God. Segala kemuliaan dan kehormatan buat Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Hari ini saya akan berbicara tentang khotbah akhir zaman. Dengan kata lain, eskatologi, tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk kedua kali. Namun sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, Alkitab mencatat akan ada tanda-tanda sebelum Tuhan datang. Dimulai dari penghukuman untuk dunia yang kita diami, dunia yang fana ini, lembah air mata dan derita, kesakitan mewarnai perjalanan semua hidup manusia. Berbahagialah saudara yang percaya kepada Yesus, berbahagialah saudara yang berada dalam dekapan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat isi dunia ini. Yohanes 3 ayat 16. Dan klaim Yesus sendiri, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Dan Yesus klaim juga, di bawah kolong langit ini tidak ada jalan keselamatan, hanya melalui Yesus Kristus ada jalan pengampunan dosa. Haleluya. Saya kutip ayat pokok pada pagi sore ini. Saya ambil dalam kitab Wahyu, penglihatan Rasul Yohanes. Takbir rahasia-rahasia tentang kejadian yang akan datang, tentang tanda-tanda akhir zaman menjelang Yesus kembali untuk kedua kali menghakimi dunia ini, beserta orang-orang yang tidak taat, yang tidak takut kepada Dia, bagi orang-orang yang pergi meninggalkan Dia, bagi orang-orang yang durhaka. Itu misi Tuhan yang kedua kali, beserta iblis dan pengikut-pengikutnya, Dajjal dan roh-roh jahat akan mengalami penghakiman, akan dihukum, akan diponis oleh Yesus Kristus sendiri akibat karena pelanggaran firman-Nya, akibat karena tidak taatnya kepada Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Mari kita saya buka kitab Wahyu pasal 6 ayat 3 dan 4. Di sini menceritakan tentang kuda merah padam. Kuda ini dilambangkan peperangan, pembunuhan, pedang berkecamuk. Hidup pada saat itu mencengkam masa kesengsaraan dan masa kekerasan akan terjadi, yang kita akan kupas, yang kita akan buka, yang kita akan dengarkan, yang kita akan pelajari apa kata Tuhan melalui firman Allah pada sore ini di dalam kitab Wahyu pasal 6
ayat 3 dan 4. Dan akan ada ayat pendukung. Injil Matius pasal 24 ayatnya yang ke-6 sampai 10, dan 2 Petrus pasalnya kedua ayatnya yang ke-8, dan saya akhiri dengan Injil Matius pasalnya yang ke-5 ayat 10 dan 11. Dan saya akan teruskan dengan kitab Wahyu pasal 14 ayat 13, dan kitab Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-11. Baiklah, kita simak, kita dengarkan, kita renungkan apa maksud Tuhan, apa kehendak Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ya jelas, lawatan Tuhan berlaku. Firman Allah tetap dikumandangkan, firman Allah tetap diberitakan hingga pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataannya tinggal untuk selama-lamanya. Persiapkanlah dirimu, bersiap-siaplah, pengantin surga Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki akan datang menyunting gerejanya. Saudara dan saya adalah mempelai perempuan wanita, akan disunting oleh Sang Juru Selamat yang kita kenal dengan Yesus Kristus. Saya bacakan dalam nama Yesus. Ayat 3, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar malaikat yang kedua berkata, mari. Meterai ke-6, meterai pertama dibuka. Di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 3 ini, saudara. Malaikat pertama mengajak. Ada ucapan, ada perkataan yang keluar dari bibir malaikat Tuhan itu, mari. Mari lihat tanda-tanda zaman. Hujan pertobatan telah terjadi di mana-mana. Jiwa-jiwa datang berbondong-bondong menyerahkan diri. Orang mencari keselamatan. Orang berusaha menghindari penghukuman Tuhan untuk selama-lamanya. Adakah engkau berusaha sedemikian rupa untuk mencari keselamatan itu? Adakah engkau fokus selama masih hidup saudara, selama masih diberi kesempatan oleh Tuhan? Adakah pikiran saudara memikirkan perkara-perkara yang di atas? Apa gerangan yang akan terjadi pasca kematian? Di mana-mana di sana sini terdengar deru perang. Di mana-mana di sana sini terdengar penyakit sampar merajalela, dan di mana-mana terdengar virus penyakit mematikan sedang merajalela. Saudara dan saya tidak usah takut dan tidak usah khawatirkan hal itu, karena memang sebelum saudara tahu, sudah disampaikan oleh firman Allah sendiri, oleh Yesus Kristus, yaitu firman Allah dalam Yohanes 1 pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman dan Allah sendiri. Mari, ayatnya pasal Wahyu pasal 6 ayat 3, ada malaikat berkata, mari lihat tanda-tanda zaman. Hari ini saya berbicara tentang kuda merah padam. Ayatnya yang keempat dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 4, saudara. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam. Dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang.
yang besar. Haleluya. Akan terjadi pemisahan yang luar biasa. Yesus sendiri akan memisahkan, akan mengumpulkan semua manusia dari segala bangsa, bahasa, dan suku. Yesus sendiri akan mengumpulkan tua, muda, besar, kecil, kaya, miskin, rakyat jelata atau seorang bangsawan, pembesar di negeri, satu negeri, akan dikumpulkan. Siapapun status saudara, saya juga akan dikumpulkan dan akan dihakimi. Dan hakim di atas segala hakim, yaitu Yesus sendiri, duduk di atas kursi tahta pengadilan Allah, serta menghakimi one by one, satu-satu akan dihakimi. Karena itu ketika saudara hidup, ketika saudara diberi kesempatan, berbuat baiklah kepada sesama, berbuat baiklah kepada pekerjaan Tuhan, berbuat baiklah, hiduplah benar, hiduplah kudus, hiduplah terang sesuai keinginan Tuhan. Tuhan menghendaki terang dunia bercahaya di dalam hidup saudara, sehingga genaplah nas yang berkata, simpanlah pelita di atas yang tinggi, sehingga orang melihat terang itu bercahaya, terang itu berkedip-kedip, mengundang rasa ingin tahu manusia, mengundang rasa ingin tahu siapa gerangan orang itu. Itulah Tuhan kehendaki saudara dan saya. Haleluya. Melayanilah Tuhan, ikutlah Tuhan, iringlah Tuhan. Bagi saudara yang sudah dilawat oleh Tuhan, pegang erat-erat keselamatan itu, pegang erat-erat Yesus Kristus Juru Selamat itu. Jangan engkau tinggalkan lagi, jangan engkau lepaskan. Sekali Yesus tetap Yesus, pantang engkau tinggalkan Tuhan. Pegang Tuhan itu. Haleluya. Kuda merah padam itu menggambarkan damai sejahtera telah diangkat dari atas bumi itu, sehingga terjadi bunuh membunuh, saling menyerahkan sesamanya, saudaranya, saudara seiman, rekan sekerja di dalam Tuhan, saling menyerahkan, menginginkan kehancuran antar sesama. Firman Allah telah menyampaikan kepada saudara, datang kepada saudara di dalam yang kita telah baca dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 3 dan 4 itu. Haleluya. Kuda merah pada melambangkan peperangan, melambangkan orang saling membunuh, orang mengangkat pedang untuk membunuh rivalnya. Haleluya. Setan bekerja, damai sejahtera diangkat. Dan kapan terjadi itu? Nantikanlah episode penghakiman Tuhan itu. Nantikanlah apa yang telah kita baca, dengarkan pada sore ini. Akan terjadi pembunuhan, akan terjadi pedang menjadi alat pembunuh yang luar biasa yang akan datang. Nantikanlah episode penderitaan itu, sebagaimana digambarkan dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 4 ini. Kuda merah padam, damai sejahtera diangkat, sehingga terjadi kegaduhan, terjadi chaos yang luar biasa. Keadaan saat itu mencekam, menakutkan. Haleluya. Sanggupkah engkau berada dalam situasi seperti itu? Engkau
Engkau hanya sanggup ketika engkau dipenuhi dengan Roh. Engkau hanya sanggup ketika engkau berada dalam dekapan Yesus Kristus. Haleluya. Engkau mampu melakukan perkara-perkara besar dan dahsyat jika Roh Tuhan menyertaimu, jika Roh Tuhan bersemayam, bersemi dalam hidup sanubari saudara, dalam pelayanan saudara. Adakah kita hanya mengejar titel sarjana, master teologia, sarjana teologia, MTH? Apakah itu yang tujuan hidupmu melayani Tuhan? Saya tidak salahkan saudara. Saya tidak anti dengan ilmu pengetahuan. Saya tidak anti dengan pendidikan. Tetapi zaman sekarang ini telah banyak orang-orang, para hamba-hamba Tuhan, semakin dia pintar, semakin dia lihai, semakin dia pandai mengajarkan kepalsuan. Semakin dia pintar, semakin dia pandai memutarbalikkan firman Allah ini. Sangat berbahaya. Saudara dan saya sangat berbahaya. Jangan menambah, jangan mengurang. Karena dengan engkau menambah dan mengurang firman Allah ini, engkau akan dihakimi, dihukum. Seberat-beratnya vonis Tuhan itu berlaku bagi orang yang sengaja melakukan kejahatan yang keji, kejahatan yang luar biasa, extraordinary. Pedang. Baiklah, kita memegang firman Tuhan ini adalah pedang bermata dua. Firman adalah pedang bermata dua, berbajukan sir, baju sir. Perlengkapan senjata Allah. Kita harus memakai perlengkapan senjata Allah itu, agar kita sanggup bertarung, sanggup berperang, sanggup menghadapi sang penguasa dunia ini, Dajjal, iblis, roh-roh kenajisan, roh-roh kejahatan. Kita sanggup patahkan, kita sanggup musnahkan, kita sanggup taklukkan, kita sanggup kalahkan, kita sanggup. Dan kita menjadi pemenang karena ada Panglima Yesus Kristus melalui Roh Kudusnya itu. Siasat cara Tuhan untuk memberi kita kemenangan melalui firman Allah, dan duduk di bawah kaki Tuhan, merenungkan siang dan malam, melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, saudara. Kita buka dalam Matius, Injil Matius pasal 24 ayat 6. Ayat 6, 7 sampai 10. Kamu akan mendengar kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun awas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahnya. Permulaan penderitaan yang dicatat, ditulis oleh Matius pasal 24 ini, saudara, ayatnya yang ke-6. Berawas-awaslah, janganlah gelisah. Kamu akan mendengarkan deru perang di sana sini, terdengar berita-berita yang mencengangkan. Haleluya. Anak membunuh orang tua membunuh anak. Anak umur teenager, remaja, sudah tahu melakukan kejahatan, sudah tahu membegal dengan sadis. Sungguh kejahatan luar biasa telah kita saksikan melalui berita-berita elektronik, melalui berita-berita kita sudah baca, dengarkan. Sungguh mencekam situasi dunia, mencekam, menakutkan. Yang lebih ironis lagi, saudara,
Ada anak yang membawa orang tuanya masuk dalam bidang hukum, menghukum. Ada anak yang mengusir orang tuanya. Dan sebaliknya, perkosaan seksual yang melanggar etika telah terjadi dan telah kita dengarkan. Deru perang, penyakit sampar, virus mematikan, kita sudah dengarkan. Keadaan sangat mencekam. Keadaan membuat kita takut, gelisah, ragu. Dan bertanya, wow, sungguh dunia ini lembah kekelaman. Sungguh dunia ini lembah air mata, penyakit menghardik, intimidasi, aniaya, menakutkan saudara. Di mana kita mau lari? Di mana saudara lari? Di mana saudara berlindung? Yesus Kristus firman Allah ajarkan kepada saudara dan saya agar berlindung dalam kepaksaan naungan firman Allah yang hidup dan berkuasa. Haleluya. Allah sedang bekerja saat ini. Allah sedang menyeleksi orang-orangnya. Allah sedang bekerja dengan dahsyatnya. Allah sedang mengupgrade orang-orang yang tidak mau diatur, yang tidak tunduk pada aturannya. Allah sedang menyeleksi secara ketat. Dia menyeleksi saudara dan saya. Baiklah kita selalu berada dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus itu, serta berkata, Tuhan, aku tidak mampu. Tuhan, berikanlah aku kekuatan, berikanlah aku sayap nasar burung nasar, jauh dari mata ular, jauh dari aniaya besar itu yang akan terjadi. Saudara dan saya diwajibkan untuk menghindari aniaya yang akan datang. Kapan? Nobody know. Tidak ada yang tahu. Hanya Tuhan semesta langit di dalam Yesus Kristus yang tahu rencana akbar itu, yang tahu rencana yang dahsyat itu terjadi. Haleluya. Ayatnya yang ketujuh. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Kelaparan di mana-mana terjadi. Gempa bumi di mana-mana terjadi. Gunung-gunung meletus, mengeluarkan larva yang panas, mengeluarkan unsur yang mematikan, mengeluarkan unsur yang merugikan. Kemana gerangan? Apakah itu secara biasa? Itu ada rancangan Tuhan terjadi, yaitu peringatan buat kita untuk selalu mawas diri di hadapan Tuhan, untuk selalu extension perhatian, fokus perhatian kepada Yesus Kristus dan rohnya dan firman Allah. Hiduplah benar, hiduplah kudus, hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Bangsa, suku-suku, agama boleh berseteru di mana-mana terjadi perseteruan yang dilakukan oleh roh-roh setan, roh-roh iblis, roh-roh pengacau, yaitu musuh orang-orang percaya, musuh saudara dan saya, yaitu iblis yang dihardik, iblis yang dibinasakan, iblis yang jijik, iblis yang kotor, iblis yang licik, iblis yang menipu, iblis yang membunuh, dan segala perbuatan iblis
jahat. Tidak ada positifnya, yang ada adalah negatif. Kiranya firman Tuhan pada sore ini buat saudara ada perhatian khusus buat saudara. Ayat 8, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Permulaan intisari penghukuman yang luar biasa itu adalah ketika saudara dan saya diponis dan dihukum Tuhan untuk selama-lamanya di neraka, tempat untuk selama-lamanya, tiada waktu lagi berakhir, kekal untuk selama-lamanya, penderitaan tiada akan berakhir lagi. Dijauhkan Tuhanlah kiranya para pendengar, para netizen, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, engkau hindari penderitaan yang luar biasa. Dan ketika saudara dan saya ada dalam tempat itu, sudah tidak ada pengampunan, tidak ada lagi pengampunan. Sudah tidak ada kata perkataan maaf dan atau excuse me, tidak ada di sana. Yang ada adalah penderitaan penyesalan seperti yang dialami oleh orang kaya dan yang ada dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Orang kaya yang menyesal, tapi sudah tidak ada arti lagi penyesalan itu. Adakah engkau menyadari hari malam terjadi bagi orang yang jahat, bagi orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, bagi orang yang tidak mengasihi Tuhan, bagi orang yang tidak benar dengan Tuhan, bagi orang yang tidak taat akan firman-Nya? Adakah engkau menyadari bahwa akan ada penghakiman untuk selama-lamanya, penderitaan yang luar biasa? Tidak terkatakan, tidak bisa diuraikan dengan bahasa manusia. Hanya firman Allah sanggup menguraikannya. Sebab itu baiklah saudara selalu berada dalam hadirat Tuhan, dalam dekapan Tuhan, dalam pimpinannya, dalam Roh Kudus, dalam perintah dan ketetapan Tuhan. Beradalah dalam suasana itu. Penyertaan Tuhan sempurna, ajaib perbuatannya, penyakitmu dilalukan, disembuhkan, masa alam Tuhan sanggup mengambil alih. Tuhan sanggup berdaulat penuh atas hidup saudara. Saudara dan saya, baiklah saudara, kita hidup dengan sesuai dengan aturan rencana Tuhan yang begitu akbar, rencana keselamatan, rencana damai sejahtera daripada Yesus Kristus, junjungan saudara dan saya. Haleluya. Ayat 10. Ayat 9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan dan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Jika kita sebagai anak-anak Tuhan, orang mengatakan kita ini adalah orang yang tidak benar, kafir. Apakah saudara merasa diri tersinggung? Hari ini firman Tuhan berkata, jangan tersinggung, jangan marah jika engkau diolok-olok, dihina karena nama Tuhan. Lebih dahulu firman Allah sudah menjelaskan kepada saudara. Lebih dahulu firman Allah sudah memberitakan kepada saudara untuk tidak tersinggung, tetapi memberikan mereka pengampunan dan doa pengampunan kepada Tuhan, sehingga mereka sadar dan bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat mereka juga. Haleluya, haleluya. Ayat 10. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Berita-berita yang sungguh menggemparkan. Yudas Iskariot meninggalkan Tuhan, dan banyak murid-murid pergi meninggalkan Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan yang pergi meninggalkan Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan yang mengangkat tangan menyerahkan pelayanan itu, menyerahkan diri bahwa tidak sanggup melayani Tuhan, tidak sanggup fight, tidak sanggup bertarung melawan kuasa kegelapan iblis itu. Padahal sesungguhnya urapan dan kuasa dari Tuhan itu, tanda-tanda heran menyertai orang percaya. Sekalipun kita berada dalam lembah kekelaman, tidak usah kita takut. Sekalipun racun sudah diberikan bagi kita, tidak akan mati. Sekalipun kita
sudah berada dalam bayang-bayang maut sekalipun, saudara tidak usah takut. Sehelai rambut tidak akan jatuh dari atas kepala saudara tanpa izin Tuhan. Karena itu saudara berharga di mata Tuhan hidup saudara dan saya. Jika saudara dan saya berada dalam dekapan Tuhan, berada dalam tuntunannya, berada dalam rel kebenaran firman Allah, dan saudara akan mendapatkan perlindungan, kasih sayang, keselamatan dari penghukuman untuk selama-lamanya bagi semua, bagi pembuat segala kejahatan. Haleluya. Kita baca dalam 2 Petrus pasalnya yang ke-2 ayat 8. Sebab orang benar itu tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengarkan perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Orang akan menjauhi saudara. Orang akan membuat isu bahwa saudara itu adalah kafir, saudara itu sesat. Jangan takut. Lebih dahulu firman Tuhan sudah menjelaskan kepada saudara, pada saya, saudara dan saya pada saat ini melalui 2 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-8 dijelaskan di sini. Orang-orang di sekitar kita akan mengeluarkan, akan mengejek saudara, akan tidak menerima saudara, bahkan cenderung menganiaya saudara, bahkan cenderung membuat hati saudara sakit. Sakitnya di sini. Tapi jika ada Tuhan, jika ada roh Tuhan, jika roh Kudus berada dengan saudara, jika saudara berada dalam dekapan Tuhan, jika saudara berpegang pada pohon pokok anggur yang benar itu, yaitu Yesus Kristus, sumber air hidup, gembala yang baik, roti kehidupan, air anggur yang manis. Jangan takut, jangan bimbang, jangan gelisah. Tangan Tuhan penuh kemurahan, tangan Tuhan penuh kasih, tangan Tuhan penuh rahmat. Pintu kemurahan, pintu rahmat ilahi terbuka buat saudara dan saya. Haleluya. Injil Matius pasal 5 Matius pasal 5 ayatnya yang ke 10 dan 11. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kita jika kita tidak diterima, jika kita diolok-olok, jika kita ditekan, jika kita dianiaya. Berbahagialah karena kita mempunyai kerajaan surga, kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan yang tidak dapat dikudeta oleh siapapun, karena kerajaan itu adalah kerajaan kekal. Dan Yesus Kristus, Raja segala raja, Raja yang adil, Raja yang penuh damai, kasih sejahtera, kebahagiaan, ada di sana dalam kerajaannya. Berbahagialah kita jika karena nama Tuhan saudara dan saya mendapat tekanan, tindisan, dan aniaya karena nama Tuhan. Adakah saudara takut? Pedangkah yang membuat engkau takut? Aniayakah, kelaparankah, telanjangkah, atau dan sebagainya kejahatan yang akan menimpa saudara engkau meninggalkan Tuhan? No. Jangan pergi, jangan tinggalkan Tuhan. Tinggallah dalam rumah Tuhan, tinggallah bersama Tuhan, hiduplah berkomunikasi, banyak berdoa di kaki Tuhan, banyak bergumul, banyak melakukan apa yang Tuhan mau. Yang paling utama dalam pengiringan saudara kepada Tuhan adalah kasih yang sempurna, kasih yang tidak berkesudahan, kasih yang mengampun, kasih yang rela memberi, kasih yang suka menolong. Tuhan ajarkan semuanya itu para saudara dan saya, sehingga kita berlayak kepada Tuhan. Ayat 11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiayakan, kepadamu difitnahkan segala sesuatu yang jahat. Orang-orang kadang-kadang memfitnah saudara dan saya. Fitnah
lebih kejam daripada pembunuhan. Tapi jika hal itu terjadi, saudara, serahkan kepada Tuhan, serahkan kepada Yesus. Sedikit pun hilangkan rasa takut, saudara. Berdiam dirilah di hadirat. Adukanlah segala perkaramu itu, haleluya. Maka Tuhan akan menolong saudara dan saya. Tuhan akan melepaskan engkau dari cengkraman singa-singa yang hendak mencabik-cabikmu, seperti yang dialami oleh Nabi Daniel. Ketika orang mendakwa dia, ketika orang memfitnah dia. Akibat dari fitnah orang-orang yang keji itu, Daniel mendapat imbasnya. Dan raja mengeluarkan perintah dengan cincin meterai, tanda resmi, tidak dapat diganggu gugat. Penghukuman buat Nabi Daniel. Dan Nabi Daniel dibuang dalam kandang. Para singa-singa tidak dapat berbuat apa-apa. Tenaganya, kegeramannya, kehebatan singa itu ditaklukkan oleh kuasa Tuhan Yesus, Allah semesta langit dan bumi, di dalam Yesus Kristus. Dan singa-singa itu ompong tidak dapat mencabik-cabik hamba Tuhan yang bernama-nama Nabi Daniel. Saudara dan saya juga, jika kita berada dalam lembah kekelaman, dalam penderitaan, dalam tekanan, dalam aniaya, jangan takut. Roh Kudus akan selalu memberikan kekuatan, memberikan saudara gairah yang bernyala-nyala. Jiwamu tetap segar bersama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes Lord, yes Lord. Thank you, we thank you Lord Jesus Christ, the Son of God, King of King, Jesus Christ. Haleluya. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Haleluya, haleluya. Dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 13. 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Berbahagialah engkau ketika engkau masih diberi kesempatan Tuhan bernapas di tengah-tengah dunia yang fana ini. Berbahagialah engkau jika engkau peduli kepada Tuhan, jika engkau peduli kepada sesamamu, jika engkau menyambut orang-orang, memberikan perhatian kepada orang-orang yang lemah, memberikan perhatian kepada pekerjaan Tuhan, memberikan perhatian kepada hamba-hamba Tuhan, memberikan perhatian pada pekerjaan Tuhan. Berbahagialah engkau, karena tanda-tanda itu tanda-tanda yang menyertai kehidupan saudara. Berbahagialah saudara, haleluya. Saya berdoa, jika Tuhan izinkan saya, ada satu orang yang akan membantu saya ke Israel ketika terjadi hal itu. Saya berjanji saya akan pergi di sungai Yordan, di mana Yesus pernah dibaptis sehingga oleh Yohanes Pembaptis. Ketika Yesus dibaptis, ada ucapan, ada pernyataan dari surga, langit terbuka dan berkata, ada suara yang berkata, kepadanya lah aku berkenan. Ada burung merpati melambangkan Roh Kudus, yaitu Yesus ketika dia dibaptis di sungai Yordan. Saya akan ke sana jika ada Tuhan berkenan, Tuhan berkehendak. Ada orang yang akan mengsponsori saya dan orang-orang hamba-hamba Tuhan yang ingin ke sana. Jika engkau diberkati, lakukanlah itu. Ketika engkau masih diberi kesempatan, harta yang engkau miliki, kekayaan yang engkau miliki, engkau tidak akan bawa ketika waktunya Tuhan memanggilmu. Karena itu, jika engkau diberkati, hamba-hamba Tuhan, kami membutuhkan dana untuk pergi memberitakan Injil. Sampai saat ini saya tetap menunggu, berdoa kepada Tuhan. Sampai saat ini belum ada jawaban. Saya yakin dan saya percaya Tuhan berkata, sabar, sabar, sabar. Berdoalah dengan tanpa jemu-jemu. Berdoalah dengan bersungguh-sungguh, bertalu-talu di hadapan Tuhan. Saya yakin dan saya percaya doa orang benar
besar kasih. Dua orang yang tulus, dua orang yang bersungguh-sungguh, besar kuasa. Haleluya. Puji Tuhan, 2017, tahun 2017, Tuhan izinkan saya ke BG, sekolah kita Batu Malang BG, angkatan 63 kelas 1 dan angkatan 64 2018. Tuhan izinkan saya menyelesaikan dengan baik, walaupun berat rasanya, tapi dengan kemurahan Tuhan sudah berikan aku kesempatan untuk memberitakan kebenaran firman Allah. 2019, saat penyakit sampar yang bernama virus corona hampir membunuhku karena saya terpapar penyakit yang mematikan. Tapi karena oleh kemurahan Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena rahmat Tuhan, oleh karena izin Tuhan, restu Tuhan, saya sampai saat ini saya melihat kemuliaan Tuhan. Saya melayani di satu tempat jemaat perintisan terhitung dengan jari, hanya 4 yang saya layani. Tidak ada kolektor, tidak ada segala-galanya. Tapi saya berharap bersandar kepada Tuhan yang esa itu, Tuhan yang ilahi itu. Sampai saat ini kemurahan Tuhan, keluarga kecil hamba saya, keluarga saya saudara, berada dalam perlindungan Tuhan. Tiada sakit yang membuat gelisah. Beberapa hari yang lalu istri saya mengalami sakit gejala virus Omicron. Secara manusia saya sebagai hamba Tuhan penuh keraguan, penuh ketakutan. Apa gerangan jika terjadi hal-hal yang saya tidak inginkan? Saya berharap kepada Tuhan. Saya berdoa, minta tanda kemurahan Tuhan, tanda kasih sayang Tuhan, pembelaan Tuhan. Dengan doa dan air mata, penyakit itu saya tengking dengan bersungguh-sungguh, dan terjadi kesembuhan. Saya melihat sungguh kuasa Tuhan mencengangkan, sungguh mujizat Tuhan mencengangkan bagi orang-orang percaya. Saudara, jika mengalami sakit, engkau tidak akan mati sebelum waktunya, sebelum hari nas. Karena itu saudara-saudara, bersungguh-sungguh melayani Tuhan, bersungguh-sungguh iring Tuhan, bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Layanilah Tuhan selagi masih ada kesempatan. Berkat-berkat yang engkau miliki salurkanlah buat pekerjaan Tuhan. Karena apa yang kau buat, apa yang kau berikan kepada Tuhan, selama engkau bernapas di dunia ini, sudah tertulis dalam register buku kehidupan Yesus Kristus. Haleluya. Baiklah, kita akhiri, kita berdoa. Saudara sudah mendengarkan firman Allah. Saudara terima atau tidak terima, itu bukan ranah saya lagi, bukan urusan saya lagi. Itu sudah Tuhan yang punya. Saya hanya menabur benih firman Allah itu, dan Tuhan sendiri yang menumbuhkannya. Tergantung, terserah. Tuhan tidak memaksa saudara, tetapi Tuhan berdaulat penuh atas semua hidup manusia ini. Haleluya. Kita berdoa, terima kasih Tuhan, anugerah dan rahmat, pengurapan-Mu terjadi bagi semua orang, bagi hamba-hamba-Mu. Tuntunan firman Allah berkuasa, ya dan amin. Para pendengar rintisan yang mendengarkan khotbah ini, kiranya mereka disegarkan, dikuatkan kembali, dipulihkan. In Jesus name, haleluya. Yang sakit engkau sembuhkan, jamah penyakit itu, karena melalui bilur-bilur Tuhan kami sudah disembuhkan. Keluarga yang mengalami kehancuran menuju kehancuran, tercerai berai, hendak bercerai, kasihanilah Tuhan, kiranya anggur baru selalu ada bagi mereka Tuhan. Terima kasih, in Jesus name. Kami berdoa Tuhan, buat Tuhan hamba-hamba-Mu yang membutuhkan pertolongan, lawatan Tuhan terjadi bagi mereka, in Jesus name. Yang lemah engkau kuatkan, yang membutuhkan pertolongan engkau tolong Tuhan. Yang mengalami sakit, jamah dan sembuhkan. Urapi dan kuduskan kami semuanya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami yang besar ini, NKRI. Tuhan pelihara, Tuhan jaga.
kedamaian, ketenangan di negeri yang kami kasih ini, di mana tanah tumpah darah kami, di mana kami dilahirkan, beta dilahirkan. Haleluya. Terima kasih. Kami berdoa buat pemerintah kami, mulai yang tertinggi sampai yang terendah, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, yudikatif, legislatif, eksekutif. Kami berdoa juga Tuhan buat Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia beserta jajarannya. Kami berdoa Tuhan buat Kapolri beserta jajarannya. Kami berdoa Tuhan buat para menteri, para gubernur, para bupati, wali kota. Tuhan, kami berdoa buat para lurah, RT, RW sekalipun. Mereka adalah, sekali lagi saya katakan Tuhan, sekali lagi Tuhan, mereka adalah wakil-wakil Allah yang Tuhan tempatkan mereka menjadi pemimpin kami di negeri ini. Tuhan, terima kasih. 2024 ini kiranya terpilihlah presiden yang takut Tuhan, presiden yang Tuhan berkenan. Haleluya. Sehingga kami aman dan tentram, umat Tuhan bebas memuliakan nama-Mu, dibesarkan. Terima kasih buat hari ini penjagaan-Mu. Pelihara kami, luputkan kami dari penyakit sampar, penyakit virus yang mematikan, in Jesus name. Rapi dan kuduskan kami Tuhan, pakai kami dengan dahsyat, dengan luar biasa. Haleluya. In Jesus name, in Jesus name. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau baik buat kami untuk selama-lamanya. Kasih setiamu, rahmat dan anugerah-Mu, kebaikan-Mu menyertai kami. In Jesus name we pray. Berkati juga Tuhan YouTube, channel YouTube, perusahaan YouTube ini berkati di mana mereka berada. Perusahaan mereka diberkati, pemimpin mereka diberkati, karyawan mereka diberkati di seluruh penjuru bumi ini. Di mana mereka berada, Engkau tolong dan lindungi perusahaan ini Tuhan, sehingga kami sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai apologit Kristen, dengan bebas dan leluasa menyampaikan kabar keselamatan itu, Yesus Kristus. Terima kasih. Banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Menjelang hari Tuhan yang sudah dekat, datang kembali menjemput kami di tengah-tengah awan yang permai. In Jesus name we pray. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Selamat sore buat saudara. Jika saudara merasa diberkati akan channel saya, saudara, Pendeta Reverend Daromes Samalimu dari Kabupaten Trenggalek, silakan saudara, tolong saudara di subscribe, like, share, dan komen saudara, sehingga setiap video-video yang saya akan upload, saudara dengan secara otomatis saudara bisa menangkap pelayan saya ini. Haleluya. God bless you. Selamat sore. Sampai jumpa. Happy weekend. Esok hari Minggu tanggal 20, kita akan masuk dalam rumah Tuhan, menikmati baiknya, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Haleluya. 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 Bye-bye.